masuk dalam esensi kedua, segala sanjungan milik Allah. Nah, tadi alhamdulillah itu bisa bermakna pujian, nah bisa juga bermakna sanjungan. Nah, setiap sanjungan milik Allah. Nah, ciri-ciri ketersanjungan adalah ketundukan. Jadi ketika seseorang menyanjung, yang menyanjung sesuatu ya, maka orang yang menyanjung itu akan tunduk. Kenapa? Karena ia sudah mengakui ya, mengakui sesuatu yang disanjung ya. Bagi contoh, misalnya seorang manusia ya, anggaplah seorang pria itu menyanjung wanita. Nah, maka pria ini akan patuh dia. Walaupun sifatnya pria itu pemberontak ya, namun ketika ia sudah menyanjung wanita, maka jiwa pemberontaknya itu akan diredam dan ia cenderung patuh. Nah, jadi esensi dari ketersanjungan ini, ciri-cirinya itu adalah uh, ketundukan ya. Jadi ciri orang yang tersanjung itu adalah akan tunduk dia. Nah, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Nah, dan kami tundukkan. Ketundukan itu artinya tersanjung ya. Jadi gunung-gunung itu tersanjung, tersanjung pada siapa? Pada Allah. Dan burung-burung, nah sama, burung-burung pun tersanjung pada Allah untuk bertasbih. Nah, bentuk tersanjungnya ini adalah tasbih ya. Bersama Daud, bersama Daud artinya Nabi Daud pun, Nabi gunung, burung, dan Nabi Daud itu tersanjung pada Allah. Nah, ketika tersanjung, maka mereka semua bertasbih. Bertasbih ini adalah bentuk ketersanjungan. Kalau ini ketundukan dalam bentuk tindakan ya, ketundukan itu sifatnya itu dalam bentuk kepatuhan. Nah, kalau ini adalah bertasbih. Bertasbih itu karena apa? Karena kami tundukkan. Nah, jadi salah satu ciri makhluk ya, bisa gunung, bisa burung, bisa manusia, ciri bahwa mereka itu tunduk pada Allah ya. Maka mereka akan melakukan tasbih. Ini caranya. Itu cirinya. Maka setiap manusia yang bertasbih artinya ia tersanjung pada Allah. Artinya ia tunduk. Sama seperti gunung dan burung pun seperti itu. Jadi ini tidak bertentangan antara logika ya, logika dengan teologi, yang ilmu dengan dalil. Jadi ada keterkaitan dalamnya. Kemudian pada substansi esensi yang kedua, nah hukum alam adalah bukti semesta menyanjung Allah. Jadi tadi sebelumnya esensinya adalah ketersanjung segala sanjungan milik Allah. Nah, hukum alam adalah bukti semesta menyanjung Allah. Jadi apa buktinya bahwa Allah itu segala sanjungan itu milik Allah? Buktinya adalah alam semesta ya. Nah, alam semesta tunduk pada hukum alam. Nah, hukum alam adalah bukti semesta menyanjung Allah. Hukum alam dipatuhi oleh semesta. Nah, semesta itu mematuhi hukum alam itu adalah bentuk bahwa ia menyanjung Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan hukum alam. Dan semesta tidak mau keluar dari hukum alam. Nah, cara berpikir seperti itu. Air dimanapun ya, dia akan bergerak dari atas turun ke bawah. Nah, cara air bergerak itu seperti itu. Itu adalah bentuk dari hukum alam dia. Jika ada air yang bergerak ke atas ya, nah itu dia melawan hukum alam. Tapi ini semua air bergerak dari atas ke bawah. Artinya ia tunduk pada hukum alam. Dan ketundukan inilah bukti bahwa salah satunya air ya, semesta itu salah satunya air. Air itu menjunjung Allah. Kenapa? Karena air tunduk kepada Allah. Dengan apa? Dengan hukum Allah. Nah, itu secara filosofis. Lalu kita perkuat dengan dalilnya secara teologis. Dalilnya ada di surat An-Nahl 49. Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini menurut saya. Jadi sujud itu salah satu bentuk ketundukan ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit dan di bumi semua tunduk pada hukum alam. Contoh matahari. Dia selalu terbit dan terbenam itu 12 jam ya. Tidak kurang, tidak lebih. Ada hukum alam di situ dan matahari itu tunduk, patuh. Tidak lebih, tidak kurang. Sama bintang, bulan, planet. Nah, itu langit itu semuanya tunduk pada hukum alam. Dan apa yang ada di bumi? Nah, di bumi pun seperti itu. Air selalu jatuh ke bawah. Air itu ketika terkena panas itu selalu melayang ke atas. Jika uh, terkena udara dingin, dia akan membeku. Nah, jika mengalir, dia dari atas ke bawah.
Dan ini menjadi hukum alam yang dipatuhi oleh air dimanapun ya. Ini kan selalu seperti itu, tidak menentang hukum alam. Inilah bentuk bukti bahwa alam sendiri itu patuh terhadap hukum alam. Berbeda dengan manusia yang bahkan hukum alam itu sendiri ditentang. Air yang bergerak dari atas ke bawah, manusia buat bergerak dari bawah ke atas justru. Nah, tumbuhan yang tidak bisa berbuah jika tidak kawin antara tumbuhan jantan dengan betina, manusia buat dia bisa berbuah ya tanpa perlu dikawinkan antara tumbuhan jantan dengan betina. Itu salah satu cara berpikir bahwa manusia itu bisa menentang hukum alam ya. Tapi langit dan bumi itu enggan. Mereka enggan menentang hukum yang telah Allah berikan di alam semesta. Mereka patuh ya. Tidak ada yang membangkang sedikit pun. Nah, itulah cara berpikirnya. Kemudian kita masuk ke poin ketiga. Nah, poin ketiga dari kata segala puji bagi Allah adalah segala kebaikan bagi Allah. Nah, salah satu bentuk hamdu itu adalah kebaikan ya. Nah, dari kata ini kita bisa mendapatkan sebuah substansi ya, bahwa Allah anti kezaliman. Maka yang ada di sisinya hanyalah kebaikan. Nah, segala kebaikan, artinya Allah itu, di sisinya Allah itu hanya ada kebaikan, tidak ada kezaliman. Karena kata segala ini artinya adalah semua kebaikan ya bagi Allah. Nah, jadi Allah hanya ingin yang baik-baik saja, tidak ingin yang tidak baik. Nah, lawan dari kebaikan itu adalah kezaliman. Maka jika Allah hanya ingin yang baik, artinya Allah itu anti terhadap kezaliman. Ya. Maka yang ada di sisinya itu hanya kebaikan. Di sisinya Allah hanya ada kebaikan, artinya Allah tidak akan menyukai kezaliman. Nah, logikanya seperti itu. Lalu kita perkuat dengan dalil, dalilnya adalah di surat An-Nisa 40. Nah, sesungguhnya Allah tidak menzolimi walaupun sebesar Zahrah. Nah, ayat ini menegaskan ya bahwa dahulu ya arti kata Zahrah ini diartikan biji sawi ya. Sebenarnya ini maknanya adalah benda yang sangat kecil. Nah, ketika di zaman sekarang telah ditemukan mikroskop ya, maka benda yang paling kecil itu kita ketahui namanya adalah atom. Jadi ayat ini mempertegas bahwa Allah itu tidak menzolimi walaupun sebesar zarah. Contohnya seperti ini, contohnya jika kita mengamati atom ya, jika ketika kita mengamati atom, maka di atom itu ada proton, elektron, dan neutron. Nah, salah satu bentuk bahwa Allah itu tidak menzolimi adalah Allah itu menciptakan ciptaannya itu berpasang-pasangan. Ketika neutron, ya, nah neutron itu netral, dia akan dipasangkan kemana? Ke proton. Jika neutronnya dua ya, maka protonnya akan dua. Nah, jika protonnya bernilai dua ya, maka ia akan dipertemukan dengan elektron yang nilainya juga dua. Ini bentuk bahwa Allah itu tidak zolim ya. Bahkan sekelas atom saja, itu Allah berikan pasangan, Allah berikan nikmat ya. Jika protonnya satu, maka elektronnya diberikan satu. Jika hanya ada neutron dan proton ya, misalnya nilainya satu, maka ketika ada benda asing yang memiliki elektron, maka elektron ini akan menyatu lagi ke proton. Seperti itu. Jadi Allah itu tidak menzolimi ya ciptaannya. Ciptaannya itu pasti diciptakan dengan pasangan-pasangan. Nah, pasangan-pasangan itu adalah bentuk bahwa kebaikan Allah itu ya. Sekecil apapun makhluk itu pasti akan diberikan kebaikan. Proton tidak punya elektron, maka akan dipasang elektron itu akan datang menemui proton dan mereka akan bersatu. Nah, jadi sampai sekelas itu ya, kalau anti zolim ya, hingga partikel terkecil yang ada di bumi ini. Allah pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, karena Allah tidak ingin zolim terhadap makhluknya, maka Allah pisahkan tuh antara yang baik dengan buruk. Allah menciptakan yang baik dengan yang buruk. Tujuannya adalah apa? Agar nantinya terjadi tingkatan-tingkatan. Dan pada akhirnya itu tingkatannya itu akan diperluas jadi yang buruk di bawah, yang baik di atas. Nah, nantinya akan seperti itu. Dan faktanya di alam semesta ini memang segala sesuatu itu dipisahkan. Memiliki pasangan tapi dipisahkan. Contoh, laki-laki pasangannya wanita. Tapi di antara keduanya itu dipisahkan. Dipisahkan oleh apa? Oleh jenis kelamin. Jadi tidak
wanita dengan pria itu tidak dicampurkan, secara fisik itu berbeda. Itu bentuk dipisahkan ya. Mereka ada pasangan, tapi mereka memiliki perbedaan. Nah, itu contohnya jika di manusia. Kemudian ya, contohnya lagi api dengan air ya. Nah, itu pada dasarnya keduanya adalah pasangan ya. Api dengan air itu pasangan. Api tidak bisa hidup tanpa air. Nah, maksudnya air itu apa? Kandungan air itu ada oksigen. Nah, api itu tidak bisa menyala tanpa oksigen. Dan api itu sendiri ya, air itu sendiri, itu kandungan di dalam air itu ada elektron, dan pembentuk api itu adalah elektron. Jadi sebenarnya keduanya itu ya berasal dari sesuatu yang sama ya. Kemudian Allah pisahkan. Karena memang ya segala sesuatu itu tadi dahulunya itu satu ya. Bumi itu satu. Bumi dengan langit satu. Kemudian Allah pisahkan ya. Api dengan air dulunya satu, kemudian dipisahkan. Pria dan wanita dulunya satu, kemudian dipisahkan. Nah, seperti itu teorinya memang seperti itu ya. Segala sesuatu itu pada dasarnya itu berasal dari yang satu. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan kita biasa menyebutnya ini masuk ke teori Big Bang ya. Dahulu ada satu, kemudian dipisahkan. Dari ledakan besar itu, kemudian semuanya berhamburan. Nah, secara filosofi seperti itu, kita masuk ke penguatannya berdasarkan teologis diperkuat oleh surat Al-Imran ayat 179. Lalu tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan sebagaimana keadaan kalian sekarang, sampai dia memisahkan yang buruk dan yang baik. Nah, jadi ketika orang mukmin itu bersatu ya, hidupnya itu bersatu antara keburukan dengan kebaikan. Contohnya orang mukmin yang berada di suatu negara yang diperintah oleh orang-orang yang zalim ya. Nah, maka ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tidak akan membiarkan ya antara orang mukmin itu bersatu dengan keburukan ya. Maka Allah akan pisahkan yang buruk dengan yang baik. Allah akan pisahkan itu antara yang mukmin dengan pemimpin yang zalim. Dan proses ini selalu terjadi ya, selalu terjadi. Untuk mempermudahnya dengan analogi yang sebelumnya, itu adalah dahulu semua manusia itu bersatu. Nah, contohnya misalnya orang Arab ya, dahulunya satu itu Rasul. Nah, Rasul itu membawa Islam. Nah, dulu Arab itu satu ya, Islam. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncul orang-orang yang zalim, pemimpin yang zalim, yang justru menganiaya orang Islam. Dia Islam tapi menganiaya orang Islam. Nah, dari sesuatu yang satu itu kemudian dipisahkan antara yang Islam yang baik dengan Islam yang buruk. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi, itu yang baik-baik ini kemudian muncul lagi dia, yang buruk lagi. Muncul lagi yang buruk, muncul lagi yang buruk. Nah, seperti itu ya prosesnya. Jadi semakin lama, semakin berkembang, itu Allah kan semakin memisahkan antara yang buruk ya, memisahkan yang buruk di dalam yang baik. Proses pemisahannya akan berlangsung seperti itu ya. Salah satu makna dari dalil ini, sampai dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Nah, dan ini terjadi terus berlanjut dari zaman Rasul ya sampai sekarang. Itu masih terus dipisahkan hingga ada hadis yang mengatakan bahwa nanti umat Islam manusia itu terbagi 70, 71, 72 golongan ya, 73. Nah, itu salah satu bentuk bahwa Allah itu memisahkan ya. Memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Terus dipisahkan. Bahkan mungkin jika kita perdalam lagi itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu bentuk bahwa Allah itu memisahkan antara yang buruk dan yang baik. Dan nanti yang tersisa itu hanya yang baik-baik. Bahkan di akhir zaman itu nanti yang baik itu hanya tinggal satu orang. Ketika satu orang ini masih hidup ya, masih mengucapkan Allah ya, maka tidak akan terjadi kiamat. Dan sisanya adalah orang yang buruk. Dan sampai akhir zaman itu yang baik dan buruk akan semakin dipisahkan. Nah, ini seperti itu dia.